Selamat pagi, jumpa lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang membaca telaah bahasa. Pada materi pertama tentang pengertian dan cakupan telaah bahasa akan disampaikan oleh Kurnia. Mari kita simak videonya. Pengertian membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa adalah suatu keterampilan membaca dengan cara membaca dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan suatu keindahan. Hakikat dari membaca telaah bahasa adalah segala sesuatu yang terlebih-lebih sesuatu yang konkret yang terdiri atas bentuk dan isi, atau form and meaning, atau jasmani dan rohani. Dengan bacaan yang terdiri atas isi dan bahasa, isi dianggap yang bersifat jasmania. Keduanya merupakan dui tunggal yang utuh. Keserasian antara isi dan bahasa suatu bacaan mencerminkan keindahan serta kemanunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup pula 1. Membaca bahasa, 2. Membaca sastra. Selanjutnya, tujuan membaca telaah bahasa yang terdiri dari 2 poin. Poin A, memperbesar daya kata akan disampaikan oleh Salsabila, dan poin B, memperdaya kosakata akan disampaikan oleh Tia. Mari kita simak videonya. Nah, untuk tujuan dari membaca telaah bahasa sendiri itu ada 2. Yang pertama, memperbesar daya kata. Yang kedua, mengembangkan kosakata kritik. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah memperbesar daya kata. Dalam kegiatan memperbesar daya kata ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama yaitu ragam bahasa. Bahasa dibagi menjadi 5 macam. Bahasa yang pertama yaitu bahasa formal atau bahasa yang resmi, di mana biasa digunakan dalam acara atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi. Contohnya seperti sambutan kepala sekolah, pidato kepresidenan, dan lain-lain. Bahasa yang kedua yaitu bahasa informal atau bahasa tidak resmi, di mana bahasa ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita berbicara dengan orang tua maupun teman-teman kita. Bahasa yang ketiga yaitu bahasa kasar atau vulgar. Bahasa ini biasa diidentikan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan karena terkesan tidak senonoh, kasar, dan merendahkan orang lain. Bahasa yang keempat yaitu bahasa slang. Bahasa ini biasa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Contohnya seperti remaja, di mana bahasa yang biasa digunakan adalah bahasa gaul, contohnya seperti baper, gabut, galau, dan lain-lain. Bahasa yang kelima yaitu bahasa teknis atau technical language, di mana bahasa ini hanya digunakan oleh profesi-profesi tertentu, contohnya seperti dokter. Berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa yang seputar kesehatan. Aspek yang kedua adalah mempelajari makna kata dari konteks. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menghindari penggunaan bahasa yang tidak baku serta menggunakan bahasa-bahasa yang efektif dan memperoleh kata-kata yang baru. Nah, hal ini dapat diperoleh melalui pengalaman dan bacaan. Ada beberapa hal yang dapat menentukan makna kata dalam konteks. Yang pertama, konteks dapat membatasi kata. Yang kedua, konteks dapat membantu kita memahami makna sebuah kata. Yang ketiga, suasana. Yang keempat, memeriksa atau menguji benar atau tidaknya sebuah hipotesis dengan bantuan data-data yang baru. Yang kelima, penetapan prinsip-prinsip ilmiah baru yang konsekuen. Yang ketiga yaitu bagian kata-kata. Kata sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prefiks atau awalan. Yang kedua, root atau kata dasar. Yang ketiga, sufiks atau akhiran. Yang keempat, infiks atau sisipan. Aspek yang keempat yaitu penggunaan kamus. Kamus dinilai penting dalam memperbesar daya kata, karena kamus merupakan perekam kata yang baik. Mengapa demikian? Karena kamus dapat mengetahui makna dari sebuah kata yang sebelumnya kita tidak ketahui. Aspek yang kelima yaitu aneka makna. Makna memiliki peran yang penting dalam memperbesar daya kata.
Dalam sebuah kalimat diperlukan cermat dan tepat dalam penyusunan kata agar sesuai dengan makna kalimat yang diinginkan. Yang keenam adalah idiom. Idiom merupakan suatu ungkapan yang maknanya tidak dapat dimengerti apabila kata-katanya dipisah. Contohnya seperti buah tangan, yang berarti oleh-oleh, bukan berarti buah yang ada di tangan. Aspek yang ketujuh yaitu sinonim dan antonim. Seperti yang kita tahu, sinonim merupakan persamaan kata dan antonim merupakan lawan kata. Contoh dari sinonim adalah mudah dan gampang. Sedangkan contoh dari anonim adalah pintar dan bodoh. Aspek yang kedelapan yaitu konotasi. Konotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, makan nasi yang berarti memasukkan nasi ke dalam mulut. Konotasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, konotasi pribadi, yaitu berasal dari pengalaman pribadi seseorang. Dan yang kedua, konotasi umum, yaitu hasil dari pengalaman orang-orang sebagai sebuah kelompok sosial. Aspek yang terakhir yaitu derivasi kata atau asal-usul kata. Dalam memperkaya kosakata dan daya kata, mengenal asal-usul kata merupakan hal yang paling penting, karena dengan mengetahui asal-usul sebuah kata dapat menambah wawasan serta memudahkan ketika memaknai kata tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan utama membaca telaah bahasa yang kedua, yaitu mengembangkan kosakata kritik. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan upaya memperbesar daya kata. Upaya memperbesar daya kata ini tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak diikuti dengan pengembangan kosakata kritik. Dalam upaya mengembangkan kosakata kritik ini perlu diketahui 3 hal. Yang pertama, bahasa kritik sastra, yang kedua memetik makna konteks, dan yang ketiga petunjuk-petunjuk konteks. Yang pertama, bahasa kritik sastra. Sebelumnya perlu diketahui juga bahwa kata-kata mempunyai 2 fakta yang sangat penting, yaitu fakta pertama, kebanyakan kata-kata dalam penggunaan umum mengandung lebih dari 1 makna. Yang kedua, kita tidak akan memperoleh seluruh makna suatu kata ketika kita menjumpainya. Kata-kata ini menjadi alat atau sarana berpikir yang tepat dan jelas. Mempelajari kata-kata mempunyai maksud agar dapat digunakan secara tepat dan membuka semua dunia baru tempat intelijensi kita dapat beroperasi. Berbicara tentang kata-kata, tentu tidak terlepas dari makna kata. Makna kata ini sebagian besar atau kebanyakan berasal dari pengalaman, yaitu pengalaman kita dengan kata tersebut. Yang kedua, memetik makna konteks. Ketika kita menemukan suatu kata yang tidak lazim muncul, kita tidak harus mengetahui seluruh makna ketika kita mempunyai masalah untuk memahami maknanya. Dalam hal ini, kita mencoba memperoleh makna secukupnya agar dapat meneruskan bacaan. Untuk yang ketiga yaitu petunjuk-petunjuk konteks. Secara garis besar terdapat 5 cara konteks dalam mencerminkan makna. Yang pertama, menggunakan definisi atau batasan. Metode ini merupakan metode yang paling jelas dan langsung dalam mengemukakan makna. Yang kedua dengan contoh, yang ketiga dengan uraian baru. Penulis mengemukakan makna suatu ide dengan menggunakan uraian baru, ditandai dengan parentesis atau tanda kurung. Yang keempat, menggunakan modifier atau pengubah. Penulis seringkali juga memperkenalkan makna suatu istilah dan pembaca harus teliti akan hal ini. Yang kelima, menggunakan kontras.
Kontras ini merupakan pertentangan yang nantinya dapat memudahkan pembaca dalam menangkap dan menguraikan sesuatu kata yang baru. Terima kasih. Selanjutnya dan sebagai materi terakhir pada presentasi kali ini tentang hal-hal yang diperhatikan dalam membaca telaah bahasa akan disampaikan oleh Risma. Mari kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Risma Octavia, NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca telaah bahasa. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca telaah bahasa yaitu dengan meningkatkan konsentrasi pembaca. Karena meningkatkan konsentrasi pembaca itu sangat penting agar kita bisa lebih fokus dengan apa yang kita baca. Jadi, dalam aktivitas membaca, konsentrasi itu sangat diperlukan. Karena tanpa konsentrasi, mustahil pembaca dapat mengingat dan memahami informasi yang telah dibaca. Karena kurangnya konsentrasi setiap pembaca disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Biasanya ada orang yang memerlukan tempat yang tenang dalam aktivitas membaca, dan justru juga ada orang yang memerlukan hiburan seperti radio atau musik dan lainnya. Kurangnya konsentrasi dapat juga disebabkan oleh kurangnya minat dan perhatian terhadap apa yang dibacanya. Oleh karena itu, isi bacaan dapat mempengaruhi konsentrasi pembaca. Peningkatan konsentrasi dalam aktivitas membaca pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama, menghilangkan atau menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu pikiran atau membuat pikiran kita menjadi tidak tenang. Karena ketika pikiran kita terganggu atau tidak tenang, itu dapat berpengaruh dengan konsentrasi kita dan bacaan yang kita baca. Lalu yang kedua yaitu memusatkan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap bacaan. Hal ini termasuk memilih tempat dan waktu sesuai dengan selera pembaca itu sendiri. Karena ketika kita sudah memusatkan perhatian kita, maka tempat dan waktu itu sangat berpengaruh dan sangat penting agar tidak mempengaruhi konsentrasi kita ketika membaca. Nah, setelah kami sudah menampilkan video-video tentang materi membaca telaah bahasa, saya sebagai moderator akan menyimpulkan presentasi pada pagi hari ini. Membaca telaah bahasa adalah suatu keterampilan membaca dengan cara dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Tujuan dari membaca telaah bahasa adalah mengembangkan daya kata, mengembangkan kosakata kritik. Untuk mengembangkan daya kata kritik harus mengerti ragam bahasa, makna konteks, bagian-bagian dari kata, penggunaan kamus, makna variasi, idiom, sinonim dan antonim, konotasi dan denotasi, serta derivasi kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di lain video.